Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan, santapan keselamatan kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 13-15 akan membimbing dan senantiasa menuntun seluruh perjalanan hidup kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka kata Yesus, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah menarik hari ini tentang Yesus menumpangkan tangannya atas anak-anak. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa renungkan. Yang pertama tentang tradisi, tentang budaya. Ya. Kalau kita mendengar kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, itu dikatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ya, bagi orang Yahudi, perempuan dan anak-anak adalah second class. Ya. Sehingga perempuan dan anak-anak tidak selalu nampak, ya, tidak selalu nampak di dalam kitab suci. Tetapi luar biasa bahwa ketika Yesus datang, ia ingin memperbaharui. Ia tidak menghilangkan, ia datang memperbaharui bahwa laki-laki, perempuan, anak-anak siapa saja sama di hadapan Tuhan. Karena semuanya diciptakan menurut gambaran Allah itu sendiri. Sehingga Injil hari ini ketika kita melihat bahwa ketika anak kecil datang kepada Yesus, para murid berusaha untuk menghalang-halangnya. Tetapi Yesus mengatakan, "Jangan, biarkanlah mereka datang kepadaku." Apa yang terjadi? Oke, saudara-saudari. Poin yang kedua, Yesus berbicara tentang makna pertobatan dalam konteks kerajaan Allah yang dihubungkan terrelasi dengan anak-anak. Mengapa dikatakan sebab orang-orang seperti mereka lah yang punya kerajaan Allah? Apa sih yang ada di dalam diri anak yang bisa kita pelajari? Anak-anak itu tulus, jujur. Mereka itu tidak istilahnya tidak banyak tipu-tipu. Mereka juga tidak membenarkan diri. Mereka itu sangat mengandalkan orang tua mereka. Sifat-sifat ini ya yang mungkin kita bisa pelajari. Walaupun tidak semua, tetapi ada hal terpenting, kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri anak. Kalau anak-anak itu sangat mengandalkan orang tua mereka tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan, tanpa kebimbangan, tanpa ketakutan, kita juga diundang untuk hal yang sama. Untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Yesus juga hari ini mengingatkan kita bahwa pertobatan itu dimulai dari pembenahan diri kita. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Hidup itu harus dalam kejujuran. Anak-anaknya jujur. Mereka tidak suka membenarkan diri, mereka tidak suka membela-bela diri. Mereka itu jujur.
Apa yang mereka lihat mereka katakan, apa yang mereka dengar mereka katakan. Mereka tidak suka untuk membalikan kenyataan. Itu gambaran-gambaran anak yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi proses kehidupan kita. Karena kerajaan Allah adalah tempat di mana setiap orang ingin mengalami kasih karunia Allah, kasih yang memerdekakan, kasih yang membebaskan, kasih yang mengajarkan setiap orang makna dari cinta itu. Oleh karena itu saudara-saudari, Yesus juga hari ini mengingatkan kita bahwa siapapun di dalam kehidupan ini mempunyai harga dan martabat Allah itu sendiri. Entah kaya atau miskin, entah hitam atau putih, entah apapun sukunya, entah apapun budaya, dalam situasi sosial apapun, setiap orang harus dipanggil untuk menghargai satu sama lain. Kita adalah gambaran Allah, maka temukanlah gambaran Allah dalam diri sesama, dalam diri anak-anak, dalam diri orang yang susah, dalam diri orang yang menderita, dalam diri orang-orang miskin, dalam diri orang-orang kecil, dalam diri orang-orang yang tertindas, dalam diri orang-orang yang jauh dari kemakmuran atau kesejahteraan. Kita harus menghadirkan gambaran wajah Allah itu, sehingga Allah hari ini pun mengingatkan kita bahwa Ia akan menumpangkan tangan bagi siapapun yang datang kepadanya. Ia akan menumpangkan tangan bagi setiap orang. Ia akan memberkati setiap orang. Ia akan menguduskan setiap orang. Jikalau Allah berbelas kasih, jikalau Allah datang dengan penuh cinta, kita juga harus menjadi gambaran Allah bagi sesama. Saudara-saudari, semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu terus mengingatkan kita setiap hari bahwa kerajaan Allah dipersiapkan bagi kita semua. Maka capailah, gapailah apa yang menjadi cita-cita kehidupan iman kita, yaitu untuk sampai kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih hari ini melindungi dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.